Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Retnowati dengan NIM P101222137. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya susun yang berjudul kekurangan vitamin A atau KVA. Di sini akan ada 7 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian vitamin A, yang kedua, fungsi vitamin A, yang ketiga, sumber vitamin A, yang keempat, kekurangan vitamin A, yang kelima, kelebihan vitamin A, yang keenam, AKG vitamin A, dan yang terakhir adalah upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Nah, kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu pengertian vitamin A. Jadi, vitamin A adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul rendah yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, jadi vitamin A ini tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh, melainkan vitamin A tersebut didapatkan dari sumber-sumber makanan yang memiliki kandungan vitamin A. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi vitamin A. Baiklah, di sini akan ada 5 fungsi yang akan saya bahas. Yang pertama itu melindungi mata. Vitamin A ini terbukti mampu melindungi mata dari kerusakan sel. Nah, yang kedua ada menurunkan risiko kanker. Nah, vitamin A ini merupakan nutrisi yang memiliki sifat antioksidan. Sifat antioksidan ini akan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan karena radikal bebas berlebih. Baiklah, yang ketiga ada mengurangi risiko jerawat. Vitamin A dapat mengatasi garis dan kerutan pada kulit dan membantu memproduksi kolagen lebih banyak. Maka dari itu, vitamin A dapat mengurangi risiko penyebab terjadinya jerawat. Yang keempat itu ada membantu metabolisme zat besi. Kenapa vitamin A dapat membantu metabolisme zat besi? Karena vitamin A ini juga berperan aktif dalam memproduksi sel darah merah. Kemudian yang terakhir ada mendukung kesehatan kulit. Nah, kenapa disebut mendukung kesehatan kulit? Karena kandungan pada vitamin A ini berperan penting dalam memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, ada sumber vitamin A. Nah, di sini saya membagi sumber vitamin A menjadi 2 bagian. Yang pertama daging hewan atau retinoid, dan yang kedua adalah tumbuhan atau karotenoid. Nah, di bagian daging hewan retinoid ini ada daging, hati ayam, kuning telur, dan salmon. Semakin merah warna daging, semakin tinggi kandungan vitamin A-nya. Kemudian di bagian tumbuhan atau karotenoid ini ada ubi merah, wortel, mangga, paprika merah, pepaya, dan brokoli. Nah, tumbuhan ini kan dibagi menjadi 2 juga, sayuran dan buah-buahan. Sayuran hijau itu banyak mengandung vitamin A, dan kemudian kalau buah-buahan itu cenderung dia yang berwarna orange dan merah dan kuning. Baiklah, kita masuk ke poin pembahasan yang keempat, yaitu kekurangan vitamin A. Di sini saya mengambil 3 contoh kekurangan vitamin A. Yang pertama itu ada gangguan mata. Nah, dampak dari gangguan mata di sini ada katarak, kemudian glaukoma, dan konjungtivitis. Saya mengambil data dari perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia yang mengatakan bahwa di Indonesia dengan populasi pada tahun 2017 terdapat 8 juta orang dengan gangguan penglihatan. Sebanyak 1,6 juta orang buta ditambah dengan 6,4 juta orang dengan gangguan penglihatan sedang dan berat. Kemudian yang kedua itu ada gangguan pertumbuhan janin dan anak. Nah, dampaknya itu ada kelainan genetik dan stunting. Di sini saya mengambil data yang mengatakan bahwa pada ibu hamil kekurangan vitamin A menyebabkan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Dan kemudian menjelaskan bahwa sebesar 60-80% dari angka kematian bayi yang terjadi disebabkan karena berat badan lahir rendah. Yang ketiga itu ada kulit kering. Nah, kulit kering ini dampaknya yaitu iritasi dan infeksi kulit. Kemudian data yang saya ambil mengatakan bahwa berdasarkan data International Classification of Disease, prevalensi xerosis cutis atau kulit kering dari tahun 2019 hingga 2020 mengatakan bahwa hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya, 3,08% menjadi 5,7%. Nah, masuk ke poin pembahasan yang kelima, yaitu kelebihan vitamin A. Di sini saya juga mengambil 3 contoh kelebihan vitamin A. Yang pertama itu ada peningkatan tekanan darah. Nah, dampak dari peningkatan tekanan darah ini yaitu hipertensi dan kolesterol. Di sini saya mengambil data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2021 yang mengatakan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1% mengalami peningkatan dibanding prevalensi hipertensi pada Riskesdas tahun 2013 sebesar 25,8%. Nah, contoh yang kedua itu ada kerusakan hati. Dampak dari kerusakan hati ini adalah gagal ginjal dan pembekuan otak.
Di sini saya mengambil contoh yaitu penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi virus hepatitis B di Indonesia berkisar 7,1% atau sekitar 18 juta, dan virus hepatitis C berkisar 1,01% atau sekitar 2,5 juta. Nah, contoh yang ketiga itu adalah gangguan saraf. Nah, dampak dari gangguan saraf ini yaitu kesulitan bicara, bergerak, dan berpikir. Di sini data yang saya ambil menurut WHO 2018 yang mengatakan bahwa stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama di dunia. Stroke menempati peringkat ketiga penyebab kematian. Pada tahun 2013, terdapat 5,5 juta orang yang meninggal dan meningkat sebanyak 12% dalam tahun 2018, yaitu sekitar 14 juta orang. Masuk ke poin pembahasan yang ke-6, yaitu ada angka kecukupan gizi vitamin A atau AKG vitamin A. Nah, AKG sendiri merupakan kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, di sini saya mengambil tabel angka kecukupan gizi untuk vitamin A. Nah, di sini dapat dilihat menurut kelompok umur ada bayi dan anak. Nah, dari umur 0 sampai 5 bulan itu angka kecukupan gizi vitamin A-nya ada 375 RE, 6 sampai 11 bulan 400 RE, 1 sampai 3 tahun ada 400 RE juga, 4 sampai 6 tahun ada 450 RE, 7 sampai 9 tahun ada 500 RE. Nah, di sini kemudian kita masuk pada jenis kelamin, yaitu yang pertama itu laki-laki. Dia mulai dari 10 sampai 12 tahun itu laki-laki membutuhkan sebanyak 600 RE vitamin A. Kemudian 13 sampai 12 tahun sebanyak 600 juga, 16 sampai 18 tahun sebanyak 700 RE, 19 sampai 12 tahun sebanyak 650 RE, 30 sampai 49 tahun sebanyak 650 RE, dan 50 sampai 64 tahun sebanyak 650 RE, 65 sampai 80 tahun membutuhkan sebanyak 650 vitamin A. Kemudian 80 tahun ke atas dia membutuhkan juga sebanyak 650 vitamin A. Nah, kemudian ada perempuan, mulai dari umur 10 sampai 12 tahun itu membutuhkan 600 vitamin A, 13 sampai 15 tahun 600 juga, 16 sampai 18 tahun 600, 19 sampai 29 tahun 600, 30 sampai 49 tahun juga 600, 50 sampai 64 tahun ada 600 juga, 65 sampai 80 tahun 600, dan kemudian 80 tahun ke atas itu 600. Nah, kemudian kita masuk pada kondisi ibu saat hamil itu. Jadi pada trimester pertama ibu membutuhkan lebih dari 300 RE vitamin A. Trimester kedua lebih dari 300 RE vitamin A juga. Kemudian trimester ketiga membutuhkan juga lebih dari 300 RE vitamin A. Kemudian kalau ibu menyusui di 6 bulan pertama itu ibu juga membutuhkan sebanyak lebih dari 350 RE vitamin A, dan 6 bulan kedua itu juga membutuhkan sebanyak lebih dari 350 RE vitamin A. Baiklah, kita masuk ke poin pembahasan yang terakhir, ada upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Nah, yang pertama itu ada perbanyak makan sayuran hijau seperti sayuran berdaun hijau dan brokoli. Sayuran berdaun hijau itu seperti bayam dan kangkung. Kemudian ada sayuran berwarna orange dan kuning seperti wortel, labu kuning, ubi jalar, dan labu siam. Nah, sayuran yang berwarna orange atau kuning itu mengandung beta karoten yang tinggi. Jadi beta karoten inilah yang mengandung vitamin A yang sangat banyak. Kemudian ada perbanyak konsumsi buah berwarna orange dan kuning seperti jeruk, mangga, melon, dan pepaya. Kemudian mengonsumsi produk yang berasal dari susu, hati, daging sapi dan ayam, jenis ikan tertentu misalnya ikan salmon, dan juga telur. Nah, kemudian dua upaya yang selanjutnya ini merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun tenaga kesehatan untuk mencegah kekurangan vitamin A di masyarakat. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan konsumsi vitamin A kepada masyarakat dengan cara penyuluhan. Nah, ini merupakan tugas dari
tenaga kesehatan, terkhususnya kesehatan masyarakat sendiri, untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya vitamin A itu bagi tubuh. Kemudian ada distribusi kapsul vitamin A secara berkala. Nah, ini merupakan tugas pemerintah yang seharusnya pemerintah itu melakukan pemantauan dan pengawalan supaya bagaimana caranya agar kapsul vitamin A ini bisa sampai ke tangan masyarakat dengan aman. Baiklah, cukup sekian pemaparan tentang kekurangan vitamin A atau KVA ini. Saya harap apa yang saya paparkan tadi dapat berguna bagi diri saya dan orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.